Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sonia Yolandia dari IAIN Tulungagung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Dan saya sekarang sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan gelombang 1 pada tanggal 18 Januari sampai 26 Februari 2021. Sebelum berangkat ke tempat lokasi PPL, wajib menggunakan hand sanitizer dan masker. Sebab PPL tahun ini berbeda dari sebelumnya karena mahasiswa tidak diperbolehkan melaksanakan PPL di tempat yang jauh dari rumah. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk PPL di tempat usaha pabrik tahu Pak Gendut yang lokasinya di Desa Karangrejo, tepatnya SD Wajak Lor 1 ke utara sampai pertigaan dekat jembatan ke timur. Terus kurang lebih 1 km selatan jalan ada toko Aqua dan di samping toko Aqua ada pertigaan kecil, lalu masuk dan akhirnya sampai di tempat lokasi. Usaha pabrik tahu Pak Gendut bergerak di bidang pengolahan hasil pangan, yaitu kedelai yang diubah menjadi tahu mentah hingga tahu matang yang sudah digoreng. Usaha ini berdiri sejak 2010 sampai sekarang, jadi kurang lebih sudah 10 tahun beroperasi. Menurut beliau, resep pembuatan tahu diberikan oleh mendiang ibunya, atau dalam kata lain secara turun-temurun. Ada 3 karyawan tetap dalam usaha ini, ada Muhammad Saiful Hamdani atau biasa dipanggil Saiko dan ada Khoirul Rozikin, biasa dipanggil Ocik. Selanjutnya ada Mbak Juriani atau biasa dipanggil Mbak Jur. Berikut beberapa produk dari usaha pabrik tahu Pak Gendut. Ada tahu kecil, tahu besar, dan tahu gepeng. Tahu kecil dan tahu besar memiliki bentuk yang sama, yang berbeda adalah ukurannya. Jika dilihat dari contohnya, yang ini ukuran yang kecil dan yang ini ukuran yang besar. Jadi jika disamakan pasti kelihatan mana yang besar dan mana yang kecil. Untuk harga tahu kecil 12.000 per kemasan dan untuk harga tahu besar 14.000 per kemasan. Dan harga untuk tahu gepeng kondisional tergantung pembelian. Menurut saya yang paling favorit adalah tahu gepeng karena selain bentuk yang unik, rasanya juga enak. Kalian pasti penasaran kan bagaimana proses pembuatan tahu? Mari sini simak videonya. Awal mulanya kedelai direndam selama 4 jam. Kemudian kedelai dihaluskan menggunakan selip atau alat penghalus menjadi 2 timba. 1 setara timba sama dengan 2,5 kg kedelai. Kedelai yang sudah halus dimasukkan dalam kawah besar kurang lebih selama setengah jam. Setelah itu, tuang ke dalam wadah yang sudah dibalut kain. Lalu ditiriskan menggunakan teknik seperti yang dilakukan orang tersebut sampai airnya mengering. Dan sisa-sisa pengolahan tersebut menjadi ampas tahu yang biasanya dibeli oleh peternak kambing atau sapi. Setelah itu, pemberian air cuka dan sesekali melakukan pengecekan. Lalu diaduk dari bawah dan sisihkan busa-busa dari pengolahan tahu. Setelah itu, air yang sudah tercampur dihabiskan air cukanya dan dibuang. Selanjutnya, membersihkan dan menyiapkan cetakan wadah untuk tahu. Dari olahan tadi, tuang ke dalam cetakan sampai terisi penuh. Jika sudah terisi penuh, balut cetakan dengan kain sampai tertutupi semua. Tutup cetakan dan beri batu atau bobot kurang lebih 40 kg. Tunggu kurang lebih selama 15 menit. Setelah itu, buka cetakan dan buka kain pelapisnya. Lalu potong tahu sesuai yang diinginkan. Tahu yang sudah dipotong ditaruh ke dalam idek. Idek adalah wadah yang terbuat dari kayu untuk tahu mentah yang sudah matang. Dan tara, olahan tahu mentah siap digoreng. Selanjutnya mencari kayu bakar untuk penggorengan tahu. Dalam bahasa Jawa disebut cetek geni.
Selanjutnya, tahap penggorengan. Saat melakukan penggorengan, tahu dipisah satu-satu agar tidak lengket dengan tahu yang lainnya. Selanjutnya, tahap penggorengan yang kedua. Jika sudah berwarna kecoklatan, angkat tahu dan tiriskan. Setelah itu, tahap pengemasan. Dalam tahap pengemasan, satu kresek atau satu kantong plastik berisi 102 tahu biji. Dan tahu matang siap dijual. Kegiatan yang saya lakukan saat praktik pengalaman lapangan berlangsung adalah membantu pengemasan atau packing. Lalu membuat logo usaha pabrik tahu Pak Gendut dan mendaftarkan usaha pabrik tahu Pak Gendut di Google Map yang fungsinya agar orang tahu usaha tersebut. Selain itu juga mengajarkan putra beliau untuk mengupdate status dan lain-lain yang ada di Google Map. Tak hanya soal bisnis saja, saya juga mengajarkan putra beliau bagaimana pentingnya teknologi di era zaman 4.0. Apa dampak COVID-19 bagi usaha pabrik tahu ini, Pak? Dampaknya serius sekali, Mbak. Enaknya kalau usaha UMKM ini, kalau setelah kena dampak COVID-19 memang hancur, Mbak. Karena konsumen dari tahu yang saya buat ini, konsumennya yang banyak anak sekolahan. Jadi setelah COVID, anak sekolahan diliburkan, dampaknya ya sangat terasa. Yang tadinya kantin sekolahan buka, otomatis kan jadi tutup. Terus yang biasanya anak sekolahan jajan cilok, jajan bakso, karena sekarang libur kan nggak ada yang beli, jadi omsetnya nurunnya sangat tajam. Apa kesan dan pesan untuk PPL FEBI IAIN Tulungagung, Pak? Kesannya saya sangat berterima kasih karena sudah dibantu selama ini. Dan semoga Mbak yang membantu saya kedepannya lebih sukses dan lebih baik dari saya. Amin. Untuk pesannya sendiri? Pesannya kedepannya pihak kampus agar lebih mengarahkan para mahasiswa untuk memahami sebelum terjun ke lapangan. Jadi lebih tahu apa yang harus dikerjakan dan lebih menjaga atau membina komunikasi dengan pengusaha UMKM agar dapat membantu pemasaran baik offline ataupun online. Dan jangan lupa jargonnya PPL FEBI IAIN Tulungagung, yes! It's the motherfucking Eagle.